teman-teman, jumpa lagi dengan saya seperti biasa di channel kita yang lagi berkembang dan siap menjadi channel nomor 1 di Indonesia. Kali ini saya kedatangan seorang tamu. Kebetulan ini teman lama saya, Sohib juga. Beliau ini salah satu gitaris di Rangkas yang mantap. Dulu tuh nama grupnya apa? Lupa saya. Kita kenalan dulu. Kalau boleh tahu nama Anda siapa ya? Nama saya Dimas. Oh iya. Dulu kita pernah ikut festival band juara 1 ya. Oh iya betul. Itu tahun berapa kita itu? Lupa ya? 2006. 2006. Yang mengadakannya PO Box. Dulu tuh anaknya Bapak Kita Haji juara 1 Jaya band apa tuh dulu lagunya? La- Satu Iwan Fals ya kalau dua. Oh iya, Bento dengan Perdamaian. Luar biasa ya. Ini vokalisnya meninggal ya? Vokalis masih ada. Ada. Yang meninggal siapa? Yang meninggal itu panitia. Penitanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dulu kita kebetulan aktif di band ya hanya sekedar ini sih hobi, menjalankan hobi ya. Sambil kita mengisi waktu luang karena dulu itu waktu luangnya banyak banget ya sampai semi pengangguran gitu. Oh, kalau boleh tahu kegiatan saya bilangnya apa nih? Saudara, bapak atau Dimas saja? Bro ya? Kan kita friend bro. Oh iya. Kalau boleh tahu Dimas sekarang kegiatannya apa? Kegiatan sekarang kebetulan karena sudah resign dari perusahaan sebelumnya ya. Oh, sudah iya. 2 tahun jadi mendirikan satu perusahaan kecil nih. Oh iya. Dan memang berkaitan dengan musik-musik juga. Jadi nanti di situ ada studio recording, Oke. kemudian ada pembuatan aplikasi, animasi, dan pokoknya produk perusahaan saya itu lebih ke arah digital. Oh begitu. Jadi Anda mungkin sebagai seorang entrepreneur ya sekarang ya? Boleh bilang gitu ya? Insya Allah. Oke, bagus. Kalau boleh tahu dulu Anda bekerja di mana ya? Dulu saya di perusahaan leasing di Adira. Di Adira. Terakhir itu kita di cabang Tangerang. Oh. Terakhir, tahun 2018. Jadi Anda resign hampir 2 tahun? Jadi saya resign 2018 langsung punya ide untuk meneruskan lahan. Oke, mantap ya. Semoga yang dikerjakan oleh Dimas bisa berjalan lancar ya teman-teman. Amin. Pasti itu pun berkat dukungan teman-teman. Oke, selanjutnya menurut Dimas, bagaimana perkembangan Kota Rangkas Bitung sekarang ini dari berbagai macam segi? Kalau misalkan saya lihat karena selama 2 tahun kan saya pergi ke Tangerang. Iya. Jadi untuk di Lebak itu baru-baru tahun 2019 akhir 2020 sebelum pandemi Covid. Sebetulnya banyak terjadi perubahan dari sisi destinasi wisata sudah mulai tertata. Oh iya. Kemudian alun-alun juga dan Balong sudah menjadi ikon minimal ketika dia pergi ke Lebak. Gue pengen di Balong nongkrong nih. Oh iya, ada tempat nongkrongan ya, Ada banyak tempat ya gitu. nongkrong. Kalau dulu kan kita banyak tangkal Gandasari ya, jadi sangat keren sekali gitu. Jadi banyak Sama anak nakal ya, kayak kesusumplitan gitu ya. sama anak nakal, sama putri malu lah, bla-bla lah, banyak pohon-pohon. Dengan cucuknya orangnya. Pohon-pohon Benar, yang betul. gitu. Jadi kita maghrib itu dulu sudah sangat hit sekali. Oh iya, hit ya. Kalau sekarang Oke. kayaknya Rangkas Bitung sudah terbuka, sudah kondusif. Oke. Jadi artinya buat teman-teman nongkrong pun kita bangga nih bahwa anak muda di Lebak bisa nongkrong dan ada tempat nongkrongnya. Banyak spot-spot yang menarik ya di Betul, Lebak. ya. Oke. Apalagi sekarang dengan adanya demam kopi ya, misalkan kayak Dialog Kopi atau Oke, kopi apalah, jadi mulai pada latah nih, tapi minimal mereka Ya, betul. industri di Lebak khususnya kopi menguntungkan nih gitu. Jadi tukang kopi banyak kayak orang. Udah kebanyakan. Oh iya. Kemarin mereka ada paguyuban kopi, udah kebanyakan. Kalau kita nanam pohon kopinya gimana tuh? Bisa. Bisa ya? Bisa begitu. Oke. Baik, itu dari segi pariwisata dan perkembangan kotanya ya. Bagaimana misalkan dari keragaman orangnya gitu. Kalau mau contoh begini ya, misalkan saya dulu mohon maaf ya, ini bukan bersifat kedaerahan. Saya dulu berpikir kalau misalkan di Rangkas itu orangnya masih ketinggalan zaman lah. Beda dengan daerah metropolitan seperti di Jakarta, Bandung dan lain-lain ya. Tapi kalau sekarang bagaimana menurut Dimas? Kalau saya lihat sih satu kuncinya itu adalah Baduy. Oh iya, Baduy. Karena ternyata tidak bisa dipungkiri itu sebagai aset kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh daerah lain itu, bro. Jadi ketika saya misalkan pergi ke Jakarta, mereka selalu bilang, Dim, gue
gue pengen dong di Baduy, ya asal lu kotaki aja gitu. Nah kemarin itu saya waktu masih di urusan leasing, saya bawa sekitar 50 orang. Untuk Itu paguyuban HRD sebanten ngunjungin Baduy. untuk Baduy. Oke. Dan kita di situ menginap selama 2 hari. Dan ternyata apa, mereka sangat Bagaimana kesan-kesannya? wah, jadi intinya mereka ke sana itu satu ngebersihin paru-paru. Capeknya? Jadi satu capek, kedua diem di Baduy bersih banget ya, sampai bersih. gua cuci muka aja di sungai kelihatan muka saking gitu. jernihnya gitu. Jadi ternyata Baduy juga menjadi destinasi wisata, cuman memang kita harus menjaga. Jadi artinya ramai pun tidak, sepi pun tidak. Tapi yang saya tahu sekarang yang lagi ramai ya, Dim. Baduy itu justru pengen menutup wisata Baduy, jadi mereka ngerasa nggak nyaman gitu dengan kondisi sekarang. Bagaimana itu? Jadi memang ini buah si malakama ya. Di satu sisi kan kita visi dari Bupati Lebak juga kan terkait dengan destinasi wisata, tapi sebetulnya sih hanya lebih ke pengelolaan aja sih. Oh gitu. Jadi bolehlah misalkan kita punya duit bisa jalan-jalan, masa sih masih buang sampah sembarangan, itu aja sih. Oh gitu. Jadi lebih ke pengelolaan, jadi artinya merasa saling memiliki. Kan kalau misalkan di kita kan banyak graffiti. Apa itu graffiti? Graffiti itu contoh misalkan Dosky Five gitu. Apalah nama-nama, jadi kayak semacam ya itu kan vandalisme kayak gitu kan yang bikin wisatawan jadi malas gitu. Jadi harusnya kita saling menjaga. Nah Baduy sekarang kenapa menolak? Karena merasa sudah risih. Udah nggak nyaman ya. Udah nggak nyaman gitu. Terus kalau pandangan pribadi Dimas sendiri bagaimana? Lebih setuju Baduy tetap jadikan tempat wisata atau ditutup untuk sebagai kearifan lokal saja? Bagaimana? Harusnya yang kedua. Oh, jadi tidak sebagai kearifan lokal. Karena kan Baduy ada dua tuh, ada Baduy dalam dan Baduy luar. Kalaupun memang ini dijadikan satu exhibition atau pameran, lebih baik di area luar saja. Tapi itu pun dengan batasan-batasan yang menjaga keluhuran. Karena kan sampai sekarang, biarpun COVID ya, kayaknya Baduy mah nggak ngaruh deh. Iya betul. Krisis moneter 98. Karena mereka punya prinsip apa? Gimana? Jadi contoh panjang jangan dipotong, ya. Apalagi tuh? Pendek jangan ditambah. Ya itulah gitu. Seperti itu ya. Kalau dalam bahasa Sunda saya lupa. Jadi mereka itu kayak kemarin ada bantuan COVID tuh sebesar berapa ratus juta itu ditolak mentah-mentah. Ditolak. Oh. Karena apa? Mereka dari alam aja udah cukup gitu. Ya nggak ngerasa perlu ya. Betul. Malah setiap ada acara Sabah Baduy, mana nama? Selalu menyumbang hasil alam. Hasil alam ya, untuk pemerintah. Berarti di sana tidak terpengaruh terkait isu-isu global sebetulnya. Dan kita harus menuju mereka gitu. Iya. Selain Baduy juga kan kita terkenal yang lagi viral sekarang ya kemarin sebelum masa pandemi kita yaitu Gunung Luhur itu. Terus bagaimana menurut Dimas itu? Kalau untuk apa yang harus dikembangkan dari daerah wisata sana? Jadi sebetulnya begini sih, ya kita juga saya hanya meniru tim-tim yang di luar ya. Jadi memang adanya kekompakan dari dinas OPD-nya sendiri yang berkaitan misalkan di Sparni, kemudian ada juga dari pihak swastanya, investornya, dan sampai masyarakat pelaku usahanya itu kompak bro. Kompak dalam artian begini, contoh misalkan, kalau misalkan kita ke daerah tertentu, itu kalau misalkan kita makan, itu udah include air wudhu, udah include untuk buang air kecil, itu sudah satu harga tuh. Kalau misalkan di kita kan beda. Ketika kita pengen kencing, lapaknya punya si X. Oh iya. Ketika kita datang parkir, lapaknya punya si B. Jadi belum ada kekompakan sehingga itu membuat kapok. Karena mungkin di sana ada yang namanya mismanagement kayaknya mungkin. Jadi masing-masing punya ego sendiri, pengen buka usaha masing-masing kayak gitu ya. Jadi pengelolaannya pengennya satu pintu lah kasarnya ya. Iya. Jadi jangan sampai ada si A segini si B segini. Tapi yang saya lihat sih begini ya, ketika saya sih terus terang belum pernah ya ke Gunung Luhur. Aksesnya itu loh masih boleh dibilang belum bagus ya, jalan juga kan belum begitu kan sekarang, tapi dalam proses pembangunan ya kalau nggak salah dari Provinsi Banten. Nah mudah-mudahan sih begini, jadi setelah era ini pandemi ini selesai gitu ya, Gunung Luhur itu bisa menyaingi minimal Dieng lah, kita kalahin Dieng gitu ya. Kayak Bromo lah. Kayak Bromo. Iya. Makanya, tapi ya itu sih harapan kita ya untuk pemerintah setempat, mudah-mudahan didengar. Iya. Tapi kalau misalkan boleh segera informasi, Dinas Pariwisata Lebak melalui kadisnya Pak Imam sedang gencar-gencarnya untuk melakukan promo, baik itu secara virtual ataupun secara. Kalau boleh tahu nanti bisa disebutkan aja websitenya apa gitu, biar kita bisa share. Mereka itu nama websitenya kan lebakunik.com. Tapi gitu. Untuk di IG-nya itu mereka official resminya itu di Spar Kab Lebak. Jadi memang di situ banyak sekali informasi terkait promo
Tentang Lebak. Destinasi wisata Lebak. Khususnya jadi memang lagi concern dan saya juga memang masuk tim di dalamnya. Cuman karena Bangor tara ngilu rapat gitu. Rada sebul ya, rada sebul. Saya orangnya di belakang layar nggak mau teh, misalkan kita ikut rapat gitu nggak mau. Jadi lebih baik ada tugas, yuk kita terjun langsung ke lapangan, langsung bikin konten, share. Nah, Oke. gitu. Gitu. Oke, terakhir deh, pertanyaan terakhir. Sebagai musisi Lebak, Karena saya lupa yang aktif tiap hari Minggu itu apa? dulu Forgil. Forgil, gimana tuh kabarnya sekarang? Forum Gitar Lebak ya? Forum Gitar Lebak itu memang saya dirikan bersama teman-teman Iya, tahun gimana? 2015. Oke. Jadi intinya sebetulnya Forgil itu kan bukan hanya untuk yang jago gitar saja, bro. Jadi Iya. ingin Untuk semua musisi lah ya. Semua musisi itu kita tidak harus gitaris. Nah, Ya. dalam perjalanannya memang tahun 2019 vakum, 2023 vakum, ditambah sekarang kan kondisi seperti ini. Iya. Susah ya untuk berkumpul kita kan agak susah. Itu Ya. pun ketika teman-teman itu misalkan pergi ke alun nih buat CFD kan suka Ya, ada yang gitar-gitar. sekarang kan nggak boleh kan Nah, CFD sekarang juga. karena kondisi seperti ini diberhentikan terlebih dahulu. Bukan Kayaknya. berarti tidak Bukan bubar ya, tapi ini hanya vakum sementara terkait dengan isu yang sekarang ini. Tapi belum tentu kemungkinan ketika sudah selesai ya bisa aktif kembali. lagi ya. Oke, intinya Karena masih aktif lah ya. Betul, Nggak bubar ya, karena- nggak bubar beda. Karena kemarin memang ada info dari Humas Lebak tuh, ternyata acara tersebut itu jadi ikon juga, bro. Iya, terus yang saya ngelihatnya itu Diangkat. ini layak loh, diangkat untuk apa namanya sebagai hiburan di Lebak layak banget. Ya, selain di sini kan ada KPJ, ada Tuh, ada Forgil juga, banyak perkumpulan. Jadi olahraga di kita itu lebih meriah gitu. Jadi Ya betul. Ada lari, hiburannya, ada ada hiburan. yang nyanyi, ada juga yang bisa nyumbang. Dan itu didukung oleh Pemkab Lebak. Itu kalau mau tahu alat-alat yang Itu nyewa apa dapat nyolong? itu hasil kolaborasi antara Pemkab Lebak dengan Forgil. Oh, ya betul Itu ya. diizinin, tapi kita tetap dengan harus merawat, ya standar lah, Ya. harus menjaga ketika dibimbing harus menjaga. Harapan terakhir untuk apa namanya Forgil dan juga masyarakat Lebak apa? Dim? Intinya adalah kita jangan selalu mau dibilang dengan kota terbelakang. Jadi karena ketika saya pergi kemana, contoh aja kayak Momonon, mereka taunya tuh dari Jakarta. Oh iya, Momonon ya, betul. Atau band dulu, Tik Band, bukan Tik Band, apa ya? Terus The Expel band kita gimana? Bubar. Bukan bubar, vakum ya, vakum abadi tapi. Jadi harus bangga gitu. Artinya kita jangan nih misalkan contoh nih ya, kalau misalkan kita pergi ke depan baratan nih, cobalah hentikan kayak misalkan parfum Bandung. Ya betul. Misalkan kayak- itu daerah banget ya, Kayak kedaerahan banget. bakso Jakarta, Ya. udah nggak usah lah, gue juga tahu lu bikinnya di Rangkas Ya. gitu. Kenapa Tahu sih? Sumedang gitu ya. Misalkan tahu Lebak gitu. Nah. Misalkan Ayo orang gitu, ayo dong. ayo pakai nama Lebak gitu, jangan pakai nama-nama kota orang lain. Kita kan baru Lu nyaho di Cibahuli mana? Gitu kan. yang baru booming kan kita batik Lebak udah Nah, lumayan ya, batik udah Lebak. 12 Terus motif tuh. ada juga produk Aren. pare dulu ada dok. Jadi dia bikinan orang tua murid. Jadi dia pare apa namanya? Jadi Kayak dari gitu. dari enggak makanan keripik tapi dari paria gitu. Unik juga itu ya. Oh, jadi yang dulu kesannya pahit sekarang bisa Jadi keripik, jadi cemilan. cemilan ya. Yes. Sekarang baru tahu saya. Ya. Jadi banyak lah bro. Intinya Ya. sih kita harus cinta produk lokal. Jadi makanya kalau masih ditertibin misalkan kayak siomay Bandung, aduh lah ganti siomay Lebak. Nah, gitu. intinya cintai produk lokal ya. Jangan cuma Bandung aja. Di Lebak juga banyak makanan yang enak. Bukannya kita tidak suka dengan Bandung, Iya. tapi minimal kan kita nyari usaha di Lebak nih ya, pakai Betul. orang Lebak. Padahal malah orang dia, sok cek KTP nah, paling orang Dukuh, gitu. Orang Pamarayan bukan gitu. Betul. Baiklah untuk sesi sekarang kayaknya sekian dulu ya teman-teman. Ini kita ngobrol santai, bukan podcast ya. Kalau podcast itu punya Deddy Kobuzer. Terima kasih Dimas atas Oke. waktunya. Siap. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Baik. Assalamualaikum. Pergi